Bab 037. Mas Faro pasti tahu jika kami tidak pernah menggunakan uang yang ada di kartu itu, kartu yang Mas Faro berikan. Semua itu bukan tanpa alasan, alasannya ialah karena kami tidak ingin merepotkanmu dan menambah beban untukmu. Selama Mas Faro menerima kakak dengan baik, memberinya kehidupan yang layak sebagai seorang istri, itu sudah lebih dari cukup. Kami tidak memerlukan apapun lagi selain kebahagiaan kakak. Dahlia menyerahkan HP itu pada Ken, ucapan Dahlia itu mengakhiri sambungan telepon keduanya. Mansion. Faro meletakkan HP di atas meja dengan tangan bergetar, tatapan mata yang biasanya penuh amarah itu berubah layu seperti bunga yang hampir mati. Ucapan Dahlia tak ubahnya petir yang menyambar Faro, sakit bukan main. Faro menelan salivanya, menekan dada yang tiba-tiba terasa sakit. Bayangan wajah Wina datang seperti angin yang berembus tanpa permisi, ketika Wina tersenyum, menangis, kesakitan, dan menderita terlintas bergantian seperti sedang memberi hukuman pada dirinya. Begitu saja hatinya merasa hampa, dia ingin sekali melihat Wina, istri yang telah dia sia-siakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dahlia dan Ken sudah kembali dari minimarket. Begitu juga dengan Wina dan Mirna yang berhasil memanen beberapa hasil kebun seperti kangkung dan sawi. Tak lupa pisang kepok yang sudah setengah matang pun diangkut untuk dibuat pisang goreng esok nanti. Wina sudah memantapkan niatnya untuk memberitahu perihal perlakuan Faro selama ini kepadanya. Kesabaran Wina sudah habis untuk menutupi semua itu dari ibunya. Besok adalah waktu yang dipilih Wina. Lagi pula malam ini dia harus istirahat dan membuka map coklat dari Agra. Suasana kampung yang tenang selalu membawa kedamaian dan kerinduan di hati Wina. 10 menit sebelum adzan maghrib berkumandang, di masjid sudah terdengar lantunkan ayat suci Al-Quran. Orang-orang bergegas menutup pintu dan jendela, lampu-lampu mulai dinyalakan. Beberapa sudah berangkat ke masjid untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Lia, berikan sarung dan topi untuk Mas Ken, titah Mirna sembari menyodorkan sarung yang baru dikeluarkan dari dusnya. Sarung itu masih baru, belum sempat dipakai oleh suaminya. Mirna sampai meneteskan air mata ketika mengingat almarhum suaminya. Baik, Bu. Dahlia menerima itu dan segera berjalan menuju kamar tamu. Rumah mereka memang tidak terlalu besar, tetapi mereka memiliki kamar khusus tamu. Hal ini karena Wina dan Dahlia sering membawa teman-teman mereka untuk menginap. Ken sedang merebahkan diri di atas kasur, memegang smartphone sembari memeriksa beberapa pekerjaan yang tertunda selama dirinya menginap di rumah Wina. Ken sedang serius menatap layar ponselnya sampai suara ketukan pintu membuat Ken terkesiap dan harus bangun dari ranjang. Kelak. Ada apa, Lia? Sapa Ken begitu pintu kamarnya terbuka. Dahlia tersenyum lalu berucap, ini. Menyodorkan sarung dan topi. Kata ibu nanti kita sholat maghrib berjamaah. Biasanya ibu yang mengimami sholatku. Tapi karena ada Mas Ken, jadi ibu minta Mas yang mengimami. Apa tidak masalah? Glek, Ken menelan salivanya, semoga Dahlia tidak melihat itu. Ken bukan tidak bisa mengimami sholat, dia bisa melakukannya. Didikan orang tua Ken cukup keras. Dia pernah mengenyam pendidikan di pesantren, meskipun hanya 2 tahun, tapi cukup untuk membuat Ken mengerti tata cara dan aturan mengimami sholat. Namun, Ken sudah lama tidak melakukan itu. Mengimami sholat bukan hanya perkara bisa, tetapi juga harus paham betul arti dari imam itu sendiri. Loh, kenapa, Mas? Apa, Mas? Dahlia diam, memutar bola matanya. Dia tidak bisa melanjutkan kalimat itu, mungkin sebuah kesalahan juga karena dia mengucapkannya. Ya Tuhan, seharusnya aku tidak mengucapkan itu, Mas Ken orang kota, mungkin saja dia tidak tahu caranya sholat, atau tidak paham bacaannya, batin Dahlia. Tidakkah dia terlalu kejam menghakimi Ken? Baiklah, Mas siap-siap dulu, nanti Mas keluar. Ken tersenyum. Dahlia mengangguk, berbalik badan, dan mengurut dadanya karena merasa lega. Beruntung Ken tidak tersinggung dengan sikap dan kalimatnya itu.
Apa aku sudah salah paham? Ya ampun, memang benar jika kita dilarang menilai seseorang dari asal dan penampilannya saja, batin Dahlia. 10 menit berlalu, Ken benar-benar keluar untuk mengimami sholat mereka. Mirna hampir tidak percaya jika Ken bisa sebaik itu dalam membaca Al-Quran. Mirna pikir karena Ken adalah orang kota yang jauh dari tuntunan agama. Ternyata Mirna salah, padahal Mirna juga tidak berniat memaksa Ken. Jika Ken mau, dia bisa menolak itu, tidak masalah bagi Mirna. Tetapi Ken justru melakukannya dengan baik dan berhasil membuat Mirna kagum. Bukan hanya Mirna yang kagum, Wina sampai menggelengkan kepala karena tidak percaya Ken yang selalu berkata bijak itu benar-benar bisa melakukannya. Wina sempat mengacungkan jempol ketika tanpa sengaja Ken menoleh dan keduanya beradu tatap. Kontan tindakan Wina itu membuatnya harus menahan malu. Ken sendiri tidak mengerti kenapa Wina seolah-olah sedang menguji seberapa baiknya Ken untuk Dahlia. Dahlia sendiri tidak merasakan apapun, dia terlalu polos untuk mengerti tatapan mata Ken yang memiliki beribu arti. Bagi Dahlia tatapan mata Ken sama seperti tatapan mata seorang guru di sekolahnya. Memangnya seperti apalagi tatapan pria dewasa? Bukankah selalu sama? Pikir Dahlia. Selepas acara makan malam, Dahlia memilih masuk ke dalam kamar untuk belajar, Mirna memilih tidur lebih dulu. Sementara itu Ken lebih memilih duduk di teras rumah, menikmati suasana pedesaan sembari mengerjakan tugas kantor yang bisa dia kerjakan. Untung saja dia selalu membawa laptop di mobilnya. Setidaknya setelah Ken kembali, pekerjaan kantornya tidak terlalu menumpuk. Dan Wina, tentu saja dia sedang di dalam kamarnya. Wina duduk di tepi ranjang, mengatur ritme napasnya. Dia melirik tas selempang yang tergeletak di meja belajarnya. Wina segera meraih tas itu dan membawa duduk di atas kasur. Dia menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang, memposisikan diri senyaman mungkin agar bisa lebih tenang ketika membuka isi map yang diberikan Agra. Tuhan, semoga Kau mempermudah segala urusanku sebagaimana aku selalu berusaha mempermudah urusan orang lain, gumamnya. Map coklat itu sudah berpindah dari dalam tas ke tangannya. Wina memutar pengaitnya dan mengeluarkan isi di dalamnya secara perlahan. Mata Wina membulat sempurna begitu dia melihat apa saja yang ada di dalam map itu. Hasil visum atas kekerasan yang Faro lakukan padanya, foto kemesraan Faro dan Carissa. Bukan hanya foto yang berhasil Wina ambil hari itu, tetapi masih banyak foto yang lainnya. Dahi Wina berkerut, entah dari mana Agra mendapatkan semua foto itu. Tidak hanya foto dan hasil visum, ada juga flash disk yang berisi video Faro dan Carissa. Setidaknya bukti itu cukup untuk menyeret Faro ke pengadilan, atau jika memang ingin dibicarakan secara pribadi, Wina bisa menggunakan semua bukti yang dia pegang untuk mengancam Faro agar bersedia melepaskannya. Apakah aku harus bertindak sampai sejauh ini hanya untuk melepaskan diri darimu, Faro? Gumamnya, ada sedikit keraguan yang menyelusup ke dalam dadanya. Wina meletakkan lagi semua bukti itu di samping tubuhnya. Dia menutup mata dengan kedua tangannya untuk beberapa menit dan mengembuskan napas panjang. Satu-satunya keraguan yang dia rasakan saat ini hanyalah karena pernikahan antara dia dan Faro disaksikan langsung oleh almarhum ayahnya dan Faro adalah suami yang dipilihkan ayahnya. Wina berjalan mendekati jendela kamarnya yang langsung menghadap jalan setapak depan rumah. Malam itu langit cukup teduh dengan gugusan bintang yang berkelap-kelip di atas sana, hanya tinggal beberapa hari saja bulan akan membulat sempurna. Embusan angin yang cukup kencang membuat dedaunan bergoyang. Wina melenguh panjang. Berat sekali jalan yang harus aku lalui hanya untuk melarikan diri darimu, Faro, lirihnya. Wina menatap lagi bukti-bukti yang dipersiapkan Agra untuk menguatkan pilihannya. Sampai sebuah kertas berwarna merah muda meluncur jatuh dari tangannya. Teronggok di atas lantai mengusik rasa penasaran Wina. Apa ini? Tidak ada tulisan untuk siapa surat itu ditunjukkan. Ragu, tetapi Wina memilih untuk tetap membukanya. Surat, apa mungkin dari Agra? Iya. Kertas merah muda itu adalah surat dari Agra untuk Wina.
Perlahan Wina membuka surat itu dan membaca kata demi kata yang ditulis tangan oleh Agra. Dear Wina, apakah aku terlalu lucu untuk menulis sebuah surat? Kau tahu, kan, saat ini dunia sudah sangat berkembang, teknologi juga sudah maju pesat. Aku bisa mengirimi dirimu pesan WhatsApp, atau menghubungimu via telepon, bahkan mengirimi kau DM. Kenapa aku harus repot-repot menulis surat ini untukmu, dengan tinta dan tanganku yang gemetar ketakutan ini? Wina, dengan segenap kekuatan dan keyakinan yang aku miliki, aku mencoba memberimu sebuah kesempatan untuk memilih. Aku tidak pantas menyebut dirimu sebagai kekasihku. Kau bukan milikku, aku hanya mencintaimu, belum memilikimu, juga tidak pernah tahu apakah kau juga mencintaiku. Aku memberimu beberapa bukti untuk kau berikan kepada ibumu. Namun, jika aku boleh memberimu saran, sebaiknya jangan kau berikan bukti itu pada ibumu. Beliau akan merasa sangat sedih dan bersalah ketika tahu anak kesayangannya diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh menantunya, pilihan suaminya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Bukankah lebih bagus jika ibumu tahu? Maka kau akan berpisah dari suamimu dan aku bisa memilikimu. Tidak, Wina. Egoku mungkin sangat besar, tetapi hatiku tidak sekejam itu. Aku bisa menyakiti suamimu, menghancurkannya sampai ke dasar, tapi tidak dengan dirimu dan keluargamu. Aku harap kau bisa menggunakan cara lain untuk memberitahu ibumu, Tuhan akan selalu membantu hambanya yang kesusahan. Jika memang tidak ada pilihan lain, maka kau boleh menggunakan senjata terakhir yang aku berikan itu. Wina, selepas membaca surat dariku aku tidak ingin kau bimbang untuk menentukan pilihan. Aku mencintaimu tanpa perlu balasan darimu, jika pada akhirnya kau tetap memilih bersama suamimu. Aku bisa mengerti dan menerima dengan lapang dada. Jangan memilihku hanya karena kau merasa kasihan denganku, aku tidak butuh belas kasihmu untuk urusan hati. Cinta dan perasaan kasihan memang memiliki jarak yang berdekatan, jadi aku harap kau tidak salah menentukan pembatas di antara jarak itu. Wina, jika aku tidak bisa memilikimu di kehidupan ini, semoga aku bisa memilikimu di kehidupan berikutnya, karena sepertinya aku sudah menghabiskan perasaan cintaku dan kutumpahkan seluruhnya hanya untuk mencintaimu. Aku tahu, haram hukumnya untukku mengucapkan kata cinta kepadamu. Kau milik laki-laki lain, sebagaimana ikatan suci itu sudah mengikatmu. Namun biarlah aku bersalah untuk sekali ini saja, bolehkah? Sungguh aku sangat mencintaimu, Wina. Jika kau tidak juga memilihku sebagai pilihan hatimu, kau tetap bisa memilihku sebagai tempat istirahatmu ketika kau lelah menghadapi kejamnya dunia. Aku akan di sini, tetap ada untukmu membagi luka. Jika aku telah beristrikan wanita lain, kau juga tetap memiliki tempat yang paling penting di hatiku. Tidak terusir oleh apapun atau siapapun, kau tetap menjadi kebanggaanku. Selamanya. Apakah aku berkata melampaui kekuasaan Tuhan? Tolong maafkan aku hanya ingin kau mengerti jika rasa cintaku bukan seperti aku ingin menjadikan dirimu kekasihku seperti yang sudah-sudah. Lalu setelah aku puas aku akan pergi meninggalkanmu tanpa permisi. Tidak, Wina. Aku mengatakannya karena aku ingin menjadi persinggahan terakhirmu, menjadikan diriku sebagai laki-laki yang layak untuk membimbingmu atau setidaknya aku bisa memperlakukan dirimu selayaknya wanita yang paling berharga. Terjaga, baik harkat maupun martabat sebagai seorang istri. Akhirnya kita telah sampai di penghujung keputusan, begitupun ujung surat ini sudah mulai terlihat. Aku hanya memintamu untuk berpikir sejenak, renungi apa yang menurutmu baik, berundinglah dengan Tuhan karena Dia selalu memiliki keputusan yang tepat. Pernikahan bukan hanya sekadar menepati janji, lebih dari itu kau harus menemukan surga di dalamnya. Jika kau menemukan surga dalam diri suamimu, kau boleh tidak memilihku. Namun jika kau hanya menemukan neraka di dalamnya, mungkin saja surgamu ada pada diriku. Sekali lagi, jangan mengasihani diriku yang lemah karena mencintaimu. Pilihlah apa yang menurut hati dan nuranimu baik. Wina menangis untuk waktu yang lama, surat dari Agra itu basah karena air mata yang jatuh tanpa henti.
Tubuhnya lemas seperti seluruh tulangnya dilolos paksa, dia terjerembab jatuh di atas lantai berkeramik merah tua. Kakinya tertekuk, bahunya naik turun, tangannya mengepal dan memukul bagian dada agar rasa sakitnya sedikit berkurang, tentu saja itu percuma. Tangan yang satunya masih memegang erat surat dari Agra, ada sedikit getaran di sana, degup jantungnya berpacu kencang. Tuhan, berdosakah diriku jika aku mencintai laki-laki lain, tetapi justru membenci suamiku sendiri? Sejak kapan laki-laki ini ada di hatiku, Tuhan? Sejak kapan aku mencintainya? Mencintai seorang Agra. Engkau yang maha tahu, jika hatiku ini milikmu, maka cinta yang tumbuh untuknya juga atas kehendakmu, bukan? Wina bangun, menuntun dirinya untuk melepaskan segala lara itu. Dia keluar dari kamar untuk wudhu, Wina ingin berunding dengan sang pemilik jagat raya. Seperti apa yang Agra katakan, seharusnya Tuhan memiliki jawaban atas keputusan yang diambil Wina besok. Selepas melakukan salat istikharah, Wina mendekati ranjang. Saat ini berbaring dan menutup mata adalah satu-satunya solusi yang dia miliki. Dia menarik selimut tebal itu sampai menutupi seluruh tubuhnya, meringkuk dan menangis sampai kasur empuk itu membawa Wina hanyut ke alam bawah sadar. Pagi hari di kampung Wina. Matahari belum keluar dari peraduannya, tetapi suara gaduh antara piring beradu dan bau masakan berhasil mengusik tidur Ken. Dia mencoba mendekati pintu dan mencuri dengar, matanya berkeliling mencari jam dinding untuk melihat jam berapa sekarang ini. Jam 4 pagi. Sepagi ini ada kegaduhan apa? Mungkinkah ada pencuri? Yang benar saja, gumamnya. Ken memutar bola matanya dan meraih sapu yang kebetulan ada di pojok pintu. Langkahnya diseret pelan, mengendap-endap seperti seorang pencuri yang sedang beraksi. Alih-alih menangkap pencuri justru dialah yang disangka pencuri itu. Ken menekan pelan handle pintu, kamar Ken tepat menghadap ruang tamu. Begitu Ken membuka pintu, ruang tamu adalah tempat yang pertama kali dapat dia lihat. Tepat ketika pintu terbuka Ken melihat Dahlia sedang duduk di kursi tamu sembari memotong sayuran. Dahlia terkejut melihat Ken yang mengendap-endap sembari mengangkat gagang sapu. "Mas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Dahlia. "Sebentar, jangan bilang kau berpikir sedang ada pencuri." Dugaan itu menjurus pada kebenaran. Ken segera menurunkan sapu itu dan tersenyum malu. "Tidak ada. Kau benar. Aku pikir tadi ada maling." Memalingkan wajahnya. Dahlia terbahak. "Apa karena suara piring dan panci itu?" Ken mengangguk. Dahlia menepak dahinya. "Astaga, itu loh kakak sedang mencuci piring di belakang." Menunjuk. "Apa terdengar cukup keras? Kakak memang seperti itu kalau mencuci piring, seperti orang mau tawuran antar sekolah." Dahlia mengiris sayuran lagi. Ken hanya tersenyum mendengar ucapan Dahlia. Ken berjalan mendekati Dahlia. "Apa yang sedang kau lakukan, Dahlia?" Sudah duduk di depan Dahlia, di kursi yang berbeda. "Memangnya apa lagi? Apa matamu buta? Kau tidak lihat dia sedang memotong sayuran? Tolonglah Kenendra, jangan memperlihatkan betapa bodohnya dirimu," umpat Ken di dalam hati. "Aku sedang memotong sayuran," jawabnya singkat. "Tuh, kan, apa aku bilang," batin Ken. "Untuk apa? Astaga, Ken. Ya untuk dimasak, memangnya untuk apa lagi," batin Ken. "Mas Ken tahu kan kalau aku jualan gorengan. Ini bahan-bahan untuk membuat gorengan, ini untuk bala-bala, ini untuk tahu sumpel, ini untuk pisang goreng, dan yang ini untuk tempe tepung." Dahlia menunjukkan satu persatu semua bahan itu pada Ken. "Oh, harus sepagi ini." "Iya, nanti abis sholat subuh baru digoreng. Jam 6 pagi aku harus sudah berangkat ke sekolah. Sibuk memotong pisang. Tapi ini banyak sekali, Dahlia. Sebagian aku bawa ke sekolah, sebagian lagi untuk di rumah. Kalau pagi ibu jualan sarapan, itu ibu lagi sibuk di dapur buat bikin sarapan. Jadi nanti Mas Ken jangan terkejut ketika melihat banyak orang yang datang untuk membeli sarapan." Ken terperanjat, kemandirian keluarga Wina benar-benar luar biasa.
Jauh dari dugaannya selama ini. Jadilah Ken semakin mengagumi sosok gadis berusia 16 tahun itu.